Shalom keluarga Saat Teduh, Anda berada di alamat yang tepat untuk mendapat berkat. Ya, ayo semua mulai merapat. Kalau Anda perlu call seseorang, lekas, cepat. Ditelepon aja sekarang atau dihubungi, ayo Saat Teduh yuk. Ayo kita sama-sama live di dalam hadirat Allah. Saya baca dulu kesaksian ya. Dan ini akan menguatkan banyak orang yang hari ini berharap kepada Tuhan. Saya tahu Tuhan masih mau memberkati setiap kita yang percaya dan berharap kepadanya. Tia, saya sudah mengerjakan skripsi dari tahun 2020 awal, tapi terkendala karena pandemi. Proses skripsi tertunda. Akhirnya saya bisa mulai skripsi lagi pada akhir 2020. Saya harus mengejar sidang bulan Agustus ini agar bisa dapat predikat cum laude. Tetapi kendala datang. Sewaktu saya ingin mengajukan sidang, di hari yang sama dinyatakan bahwa mahasiswa tidak dapat sidang sampai 5 bulan ke depan karena akreditas kampus yang kadaluarsa. Beberapa minggu kemudian saya mengikuti kebaktian Saat Teduh bersama GMS. Pastor menyatakan bahwa ada seorang mahasiswa yang galau mengenai perkuliahannya. Tenang saja, Anda akan mendapat predikat cum laude. Kurang lebih seperti itu. Saya langsung tertegun dan tidak percaya. H-1 minggu penutupan uang kuliah semester baru, kami masih belum dikasih izin untuk sidang. Tapi mujizat datang keesokan harinya. Kampus memberi izin sidang hanya diberi waktu 5 hari. Akhirnya saya lulus dan mendapat predikat cum laude. Puji Tuhan. Wow, praise the Lord ya. Saya aja nggak ingat sempat terucap kalimat demikian. Tapi kalau memang Tuhan berbicara kepada kita, itu selalu tepat waktu. Haleluya. Betsy, beberapa bulan belakangan ini saya dan ketiga kakak saya sangat serius belajar untuk tes SKD CPNS. Khusus untuk saya mengikuti bimbingan belajar sana-sini, tapi saya merasa materinya udah masuk ke otak saya hingga membuat materinya susah masuk ke otak saya sehingga membuat saya down. Tanggal 25 September, pastor berkata, tenang saja, Tuhan pegang kendali. Skor terakhir nanti di tangan Tuhan. Mendengar hal itu saya langsung menangis dan berpikir Tuhan itu sangat berkuasa ya. Saya telah berproses dengan serius, pasti Tuhan memperhitungkan hal itu. Dan benar saja, saat saya tes tanggal 13 Oktober kemarin, skor saya di luar dugaan. Ujian skor saya 430 melebihi nilai latihan. Dan ketiga kakak saya pun lulus semua. Sungguh Tuhan Yesus sangat luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mohon doanya agar kami lulus sampai pada akhirnya nanti. Amin. Puji Tuhan, selamat sekali lagi. Ini banyak sekali orang-orang yang sekolah di bangku pendidikan yang ditolong Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu di mana Anda berada dan Dia sanggup menolongmu. Amir S. Chandra Irawan. Saya dari Jakarta telah mengikuti Saat Teduh bersama sejak tahun lalu. Di akhir episode Saat Teduh bersama 16 Oktober 2021, Pastor Philip menyampaikan penglihatannya bahwa di antara keluarga Saat Teduh, ada seorang yang gusinya sedang mengalami pembengkakan yang bernanah, dan bahwa yang bersangkutan dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berobat ke dokter. Saya sangat terperanjat atas pernyataan itu, oleh karena telah lebih dari sebulan terakhir ini gusi saya pada rahang atas sebelah kanan. Tepatnya di atas salah satu geraham saya yang terbungkus crown, mengalami pembengkakan yang cukup serius dengan puncaknya yang berbentuk seperti bisul bernanah. Saya adalah orang yang mengalami kondisi ini. Begitu Pastor Philip selesai dengan pernyataannya tentang kesembuhan dari kondisi itu, saya langsung mengimaninya. Saya raba gusi saya dengan lidah saya dan menyentuh pula dengan jari saya. Dan wow, ternyata pembengkakan itu sudah lenyap sama sekali. Mujizat Allah sungguh dahsyat. Praise the Lord dan terima kasih Pastor Philip. Praise the Lord, senang sekali mendengar semua mujizat ini. Seperti yang saya katakan tadi, di hadirat Allah adalah alamatnya untuk kita memperoleh berkat. Kita tidak memanipulasi atau motivasi, tapi bagaimana tidak berharap sama Tuhan. Kan Tuhan itu Bapaknya kita. Ada apa ya kita datang kepadanya, meminta rahmatnya. Mari kita datang pada Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh haus. Mari buka hati kita dan mulai menyembah. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sama-sama.
Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Katakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah.
kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Oh, ini waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Rohnya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih-Mu mengalir, kasih Tuhan memulihkan, kasih Tuhan memperbarui, kasih Tuhan mau mengampuni, kasih Tuhan mengubah segalanya. Kasih Tuhan mengubah segalanya, kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari Hallelujah. Oh, Ramaya
Mari kita bersatu bersama-sama. Satu suara kita menyembah Dia. Mari satu hati kita puji namanya. Oh, ada kuasa ketika kita bersepakat dalam doa. Ada kuasa ketika kita bersehati untuk memuji. Di situ Tuhan akan bertata di atas pujian kita. Dan Tuhan mendengarkan seruan umatnya. Dia curahkan berkat dari tatanya. Mari kita angkat suara, angkat tangan, sembah Dia. Bermazmur memuji, lidah seperti pena emas menuliskan melodi cinta. Oramaya shandana yasu, hianalamaya shandana yasane. Biarkan hati dan pengagungan kita naik seperti korban wangian di petang hari. Tuhan terimalah pujian umat-Mu keluarga saat teduh. Kami bersehati menghampiri tata anak domba. Oh haleluya, nana yasir, nana Yesus, nana Yesus. Satu suara menyembah. Oh haleluya, orang maya shanana. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdiam diri, rasakan hadirat-Nya. Saat kita berkumpul, Roh-Ku Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, hati kami ya Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Yesus. Saat kami bersatu, berkumpul, menyembah seperti ini, Kau ada di tengah kami. 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di sana. Terima kasih Tuhan untuk persatuan hati bersama dengan keluarga saat teduh. Sekalipun terpencar, tersebar di mana-mana, kami satu roh ketika memuji Tuhan. Dengarkan doa umat-Mu Tuhan, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita kumpul seperti ini, ada kuasa ketika kita sepakat. Itulah guna persatuan dalam hadirat Tuhan. Anda berada di poros kehendak Allah, saya tahu detik ini kita berdoa bersama-sama ini adalah kehendak Tuhan. Dan satu hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari tempat lain, ya kan? Mari kita sama-sama buka firman Tuhan, siapkan catatan. Kita akan belajar Alkitab hari ini dari 3 ayat saja. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun di Alkitab kita, judulnya. Tapi saya kasih judul untuk episode ini, Kesana Tuhan perintahkan berkat, mengambil dari secuplik ayat.
Ke sana Tuhan perintahkan berkat. Sebenarnya cari berkat itu nggak susah ditemukan kalau alamat kita tepat. Ya kan, kalau kita tahu kemana Tuhan perintahkan berkat, kita ada di sana ya kita dapat. Saya yakin kok, Anda dan saya sekarang ini, kita itu berada dalam hadirat Allah bersama-sama untuk berdoa saat teduh bersama. Ini adalah kehendak Allah. Tayang hari ini kan akhir pekan. Lebih baik berakhir pekan dengan Tuhan. Nanti kalau sudah tidak ditonton live-nya, yang susulan, kapanpun Anda menonton ini, saya tahu itu kairos atau waktu Tuhan. Ketahuilah bahwa Anda berada persis di poros kehendak Allah, berada di senternya. Jadi sesuatu akan terjadi, imani. Percaya bersama dengan saya, something will happen to you. Ini bukan motivasi, namanya ekspektasi. Iman itu apalagi kalau bukan expecting something of God. Mengharapkan sesuatu yang datangnya dari Tuhan, bukan dari dunia. Saya percaya Tuhan itu menyediakan sesuatu yang berharga buat kita semua ya. Mari kita baca sekarang, Mazmur 133, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pendek saja 3 ayat, tetapi sangat dalam. Dimulai dengan suatu kalimat nyanyian ziarah Daud, ini Daud yang buat. Sebenarnya Mazmur 133 ini adalah Mazmur Hebron. Ketika Daud masih di situ, dia masih berusaha mempersatukan seluruh bangsa Israel sejak zaman hakim-hakim dan Raja Saul yang memecah belahkan. Jadi Daud belum sukses ini ceritanya untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke-nya Israel waktu itu. Suku-suku Israel masih saling berantem, masih saling berlawanan. Mereka belum akur, mereka belum sehati, belum setuju, apalagi sepakat. Saya bersyukur untuk keluarga saat teduh. Karena setiap kali kita berkumpul seperti ini, kenapa ada berkat korporat? Ada urapan bersama yang bisa dinikmati oleh individu lepas individu. Itu karena kita sama-sama menghampiri tata Allah. Bukankah Yesus berkata 2-3 orang berkumpul, dia ada di sana? Dan kita berapa orang yang kumpul sekarang ini? Waduh, hitung sendiri. Nggak bisa terhitung hanya oleh viewership. Bisa saja loh, satu screen atau satu gadget itu ditonton beberapa orang sekaligus jikalau bukan satu keluarga. Kita berapa orang ini? Bukannya kita beriman pada angka ya, bukannya kuasa itu terletak pada jumlah, bukan. Tapi kalau hati kita sama-sama sepakat, wow, betapa besarnya berkat yang disediakan Tuhan bagi umat percaya. Saya bersyukur untuk keluarga saat teduh. Dan kalau Anda punya pergumulan gini, Anda live ikut STB atau saat teduh bersama, saya tahu bahwa Anda sekalipun sendirian mungkin di rumah untuk menyaksikannya, tapi Anda nggak sendirian loh. Bukan hanya Roh Kudus ada di situ, tapi seluruh saudara seiman bersama denganmu dalam hadirat Allah. Menunya sama, terima firman-Nya, ya kan, menyembahnya air mata, ada yang berlutut angkat tangan, ada yang duduk berdiri, ada yang lagi setir mobil, ada yang lagi di mana. Anda di rumah sakit aja sebelum terjadi pembesukan, Anda sudah dibesuk oleh kehadiran Tuhan dan juga kehadiran umatnya yang bersama-sama dengan Anda saat ini sedang menyembah dan dengar firman Allah, sedang doa. Live chatnya pun masuk di komentar, doakan ini, doakan itu. Lalu tim kami di balik layar. Wow, itu adalah dimensi kerajaan Tuhan. We are family, kita keluarga. Makanya dikatakan di ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. There is power in agreement, ya kan? Ya, the place of agreement is the place of power. Tempat sepakat adalah tempat kuasa, tempat sepakat adalah tempat berkat. Sungguh alangkah baiknya. How wonderful, how beautiful, alangkah indahnya. Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, kita butuh atau perlu, kita membutuhkan saudara seiman. Kita nggak bisa sendirian, saya juga nggak bisa bertumbuh sendiri. Saya memerlukan keluarga rohani,
lebih dari sekedar sebuah komunitas iman. Saya perlu bergabung, saya perlu untuk I need to belong. Saya memerlukan sebuah keluarga rohani di mana saya panggil tempat itu sebagai rumah saya, rumah rohaniku. Saya bersyukur. Saya bicara begini, menjelaskan demikian dengan tujuan supaya tidak ada satupun di antara Anda merasa lonely lagi. Karena perasaan sendirian itu bahaya loh. Bisa disilusi. Kita bisa merasa bahwa kita adalah orang paling malang di dunia. Nanti jangan-jangan 7 roh lebih jahat juga turut masuk ke dalamnya, termasuk roh bunuh diri. Ketika kita sudah kalap, udah panik, udah gak bisa melihat lagi di depan mata. Segala sesuatu kabur. Pikiran kita jadi cetek, jadi dangkal, jadi pendek. Saya ingin memberitahu kepada Anda, Yesus datang ke dunia, salah satu berkat terbesar yang Yesus bawa adalah sebuah nama, Immanuel, artinya I am with you, artinya aku beserta denganmu. Kalau Tuhan menyertai kita itu ya, di dalamnya termasuk, sudah terhitung di dalam itu, berkat-berkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kalau Tuhan memberitahu kepada saya, aku memberkatimu dengan ini, maka itu saja yang aku peroleh. Kalau Tuhan berkata, aku memberkatimu dengan itu, ya hanya itu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku beserta denganmu, saya nggak usah memperhitungkan berkat apa yang saya terima hari ini. Saya tidak perlu worry. Kalau Tuhan berjalan dengan aku, segala sesuatu Dia sediakan. Dia pasti tolong saya ketika saya memerlukan. Dia tidak akan tinggalkan. Berkat terbesar yang kita bisa dapatkan adalah hadirat Tuhan. Kalau kita punya itu, kalau Tuhan berjalan bersama dengan dirimu dan diriku, udahlah, nggak usah bawa perbekalan, nggak usah bawa 2 pasang sepatu, istilahnya, ilustrasi saja, nggak usah bawa ekstra uang seperti murid-murid Yesus kalau diutus. I am with you, aku Immanuel. Udah, nggak usah bawa lebih dari 1 tongkat. Nggak usah ngepak barang terlalu berlebihan. Dimanapun kau berada, pekerja mendapat upahnya. Aku menyertaimu, aku Yehovah Jireh, aku yang menyediakan. Kalau Tuhan berjalan dengan Anda, segala sesuatu indah pada waktunya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Salah satu berkat persatuan adalah hadirat Tuhan tentunya. Ya, makanya itu nomor 1 tulis dulu ya. Kesana Tuhan perintahkan berkat, Anda bertanya, kemana? Kemana? Apa alamatnya? Kemana Tuhan perintahkan berkat? Kok bilang ke sana? Ke sana itu di mana? Saya jelaskan nomor 1 dari ayat pertama yang kita baca, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nomor 1, pastikan catat alamatnya supaya Anda tidak tersesat, supaya nggak tersasar nih. Nomor 1, hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. Nah, ini alamat yang tepat untuk menemukan berkat. Pastikan Anda dan saya hidup dalam kasih setiap hari. Jangan hidup dalam kepahitan, jangan hidup dalam pertengkaran, jangan hidup dalam percekcokan, jangan hidup dalam kebencian. Hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. Damai yang saya maksudkan di sini, di poin pertama, bukanlah damai yang merupakan sebuah perasaan atau bukan damai yang feeling. Damai di sini adalah sebuah komitmen hati. Aku mau hidup berdamai dengan orang lain. Berdamai itu bukan kompromi ya. Kalau kita lihat sesuatu itu salah, kalau kita memberitahu orang itu dengan resiko dimusuhi, kalau saya jadi Anda, saya tetap akan beritahu. Namun saya jaga hati. Saya harus beritahunya dengan metode kasih. Tapi saya pasti akan beritahu dia. Kalau enggak kan berarti saya setuju dengan kejahatannya. Kedamaian itu bukan berarti orang yang selalu avoiding konflik. Orang yang selalu menghindari konflik dengan apapun harganya. Sekalipun kalau orang lain binasa, dia nggak peduli. Yang penting pokoknya aku jangan konflik sama dia. Itu salah. Kedamaian yang seperti itu, kedamaian yang palsu, kedamaian duniawi, itu damai yang semu. Tapi kedamaian di sini itu adalah orang yang mengusahakan hidup damai dengan orang lain. Gimana caranya? Dia cari common ground, dia cari tempat yang kebersamaan. Dia nggak selalu cari gara-gara dengan orang lain atau cari musuh, orang yang arogan.
yang sikat kiri, sikat kanan. Kan ada orang yang memang gak suka damai. Kemana-mana cari musuhan. Padahal juga bukan prinsip-prinsip banget. Hal-hal yang sifatnya bisa subjektif. Bukan sesuatu yang objektif sungguhan. Kalau ada orang yang seperti itu penyakit loh. Itu hati yang penyakitan. Pokoknya suka aja rame-rame. Suka huru-hara. Sukanya yang provokasi-provokasi begitu. Kalau orang punya hati seperti itu, tahukah saudara, mungkin tubuhnya sehat walafiat, tapi jiwanya sedang sakit kusta. Bagaimana Tuhan bisa berjalan dengan orang demikian, sedangkan firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa orang yang cinta damai disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka yang mengusahakan damai, orang-orang yang begini loh, aku sekalipun kurang merasa cocok dengan orang itu, aku akan cari apa yang positif dari dia untuk saya rayakan. Atau sekalipun aku gak nyambung sama dia, saya akan cari jembatannya. Atau sebuah keadaan, kita selalu dari sisi yang mengejar solusi, bukan menambah problema. Selalu mengusahakan penyelesaian. Bukan orang yang suka lama-lama dalam problema atau masalah dengan sesama. Malah kepahitan. Malah setelah itu dibawa-bawa dalam batinnya. Lalu membenci. Lalu berbuat sesuatu yang merugikan. Bukan orang yang seperti itu. Orang yang matanya tertuju pada penyelesaian. Pada solusi. Dia bukan bagian problemanya. Dia ingin menjadi bagian daripada penyelesaian. Orang seperti ini mengundang hadirat Allah. Hidup dalam kasih dan kedamaian. Makanya cintailah damai. Ya, dan juga suami istri jangan cekcok melulu. Gimana keuangannya bisa diberkati? Kalau suami istri nggak pernah sepakat, itu seperti kirbat anggur lama yang diisi anggur baru, pasti akhirnya bocor semua. Saya bukan hanya bicara tentang berkat materi. Yang lebih ngeri adalah bagaimana anaknya bisa bertumbuh dewasa dan bisa punya gambar diri yang sehat. Bagaimana anaknya bisa menjadi orang-orang yang confident, nggak nakal, menjadi orang yang percaya diri, orang yang bisa membawa diri, bukan sebagai anak yang kurang didikan. Gimana anaknya itu bisa punya rasa aman di dalam dirinya. Kalau rumah tangganya itu selalu diisi dengan teriak-teriak dari papa mama. Suami istri, berhentilah cekcok apalagi di depan anak-anaknya. Jangan berantem melulu. How can your family be blessed? Kalau orang hidup terus dalam pertengkaran, dia bukan mengundang hadirat Tuhan. Mengundang roh jahat, iya. Sebuah pesan profetik untuk Anda. Saya rasa ini menemplak seseorang dengan kasih. Terutama pasangan suami istri yang suka selalu bersilat kata. Suka bantah-bantahan. Suka perang. Hati-hati loh ya. Jangan-jangan Anda membuka lebar pintu rumah Anda terhadap kutuk-kutuk, terhadap roh jahat di udara. Jangan-jangan anak Anda nanti akan dikorbankan oleh karena keegoisan Anda. Ayo cepat ditutup pintu itu, Tuhan berniat memberkatimu. Tapi alamatnya harus tepat, hidup dalam kasih. Apa susahnya ngalah? Udahlah gitu aja gak prinsip-prinsip. Gak perlu dikit-dikit curhat, gak perlu dikit-dikit melampiaskan. Gak sukanya di mana. Bukankah Alkitab berkata di Amsal, orang yang gampang sekali menceritakan kekesalan hatinya, orang itu disebut orang yang bodoh. Bukan berarti kita pura-pura juga enggak. Seharusnya dari 100 masalah kita itu 75 diantaranya selesai sendiri di hati kita. 25 yang lainnya itu butuh konfrontasi dengan kasih, butuh komunikasi. Tapi 75 itu seharusnya selesai sendiri. Prejudisme, diskriminasi, perasaan keki atau perasaan perasaan kesel itu, perasaan nggak terima, gengsi, egonya kena sindir atau egonya kena iris. Harusnya gitu-gitu selesai sendiri kalau kita itu punya maturity atau kedewasaan rohani. Udahlah, apa susahnya ngalah sih? Apa susahnya kalau kita bilang I'm sorry? Apa susahnya untuk berkata you were right? Iya, ternyata kamu benar. Udahlah. Pahalanya lebih besar. Hadirat Tuhan di dalam rumah. Ada peace at home, ada damai sejahtera. Kita lihat ayat kedua sekarang. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Wow.
Pertama kan alangkah baiknya kalau tinggal dengan rukun. Lalu berubah jadi minyak nih di ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kepala siapa sih? Janggut siapa sih? Yang meleleh ke janggut Harun. Dan ke leher jubahnya. Berarti ini minyak imamat dong. Ini bukan sembarang minyak. Di perjanjian lama, minyak yang meleleh dari kepala ke janggut itu minyak yang dituangkan. Itu biasanya pentahbisan. Nggak boleh orang itu, orang biasa, di perjanjian lama nih ceritanya, nggak boleh orang biasa terima minyak urapan yang dibikin dengan ingredient khusus. Bukan ada magic di dalamnya, bukan. Tetapi itu sesuai tuntunan Tuhan. Sesuai instruksi yang diberikan kepada Musa. Itu minyak dikhususkan hanya untuk imamat. Ya, bukan dioleskan begitu, bukan dipercikkan, tapi dituangkan. Jadi ini minyak yang dituangkan di atas kepala imam. Berarti ini bukan sekedar, minyak urapan biasa atau apa. Ini bicara tentang roh pelayanan. Nomor 2, melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. Ini alamat yang tepat untuk berkat. Di mana hidupnya bisa mengalami berkat Kristus. Kalau dia hidup bagi diri sendiri, bagaimana Anda bisa mengalami kepenuhan Kristus? Kalau sampai hari ini, yang Anda pikirkan, yang kita pikirkan, yang kita usahakan hanyalah untuk kepentingan diri sendiri. Minyak ini hanya dicurahkan ke atas kepala orang yang melayani. Hari ini nggak perlu kita tafsirkan ini sebagai kepala pendeta. Tapi kepala setiap orang yang sungguh-sungguh ingin melayani sesamanya. Tuhan nggak mau kita itu setelah ditebus oleh darah Yesus lalu hidup bagi diri sendiri lagi. Wah, berarti kan sama saja. Buat apa penebusan kalau gitu? Bukankah kita ditebus dari hukum dosa? Tahu nggak hukum dosa, hukum maut itu apa? Maut itu neraka. Tapi hukum yang bekerja di dunia ini selama kita hidup nampak sekali, yaitu orang yang masih hidup bagi dirinya alias egois atau selfish. Kalau kita sudah dibebaskan dari hukum dosa dan maut, maut pun sudah dibebaskan. Hukumnya juga akhirnya batal dong. Hukum dosa itu adalah hidup untuk diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau. Kalau orang hidup bagi dirinya, nggak akan ada pengurapan Allah atasnya. Berkat Kristus tidak akan mengikuti hidupnya, kebajikan kemurahan. Sekalipun dia bisa kaya karena dia pintar kerja. Atau mungkin ada faktor keberuntungan di dalamnya. Tapi bukan berarti bahwa dia diberkati loh. Orang kaya secara materi nggak tentu dia diberkati oleh Allah. Karena kekayaannya bisa menjadi kutukan bagi keluarganya. Susah payah akan mengikutinya. Bukan susah payah kerja untuk dapat duit. Mungkin ada orang tertentu karena saking lihai hebatnya di dalam dunia bisnis, dengan mudah uang itu tiba. Tapi susah payah mengikutinya itu bukan susah payah untuk mendapatkan duit. Susah payah setelah dapat duit. Keluarganya nggak jadi lebih dekat sama Kristus, semakin rusak, mereka bukan semakin rukun, semakin akrab, mereka semakin menjauh, hubungannya semakin retak. Susah payah mengikutinya. Yang namanya materi, itu nggak bisa menjamin kebahagiaan. Jadi Tuhan mau kita untuk melayani Tuhan. Nah, orang yang melayani umat Tuhan, Tuhan menjanjikan pengurapan dalam dirinya. Tahukah bahwa ministry itu menguntungkan kita lebih daripada kita menguntungkan ministry? Ministry benefits you more than you can benefit any ministry. Sebuah pelayanan itu diuntungkan dengan kita sumbangsi, saya ngerti. Tapi yang kita nggak sadari, karena kita seringkali silent atau seringkali diam soal itu, lebih banyak lagi benefitnya dari pelayanan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, daripada yang kita bisa kontribusikan dalam pelayanan manapun. Kelihatannya saya sedang melayani, tapi saya sedang menerima. Dari di dalam pelayanan yang saya jalankan, ada berkat Tuhan untuk saya dan keluarga saya. Minimal ya, kalau bukan materi, kami menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Hati kami jadi benar berada di posisi yang tepat dalam hidup ini. Our heart in the right place. Coba bayangkan. Pelayanan itu membuat kita whole atau membuat kita itu penuh. Ministry makes us whole. Karena itu, hari ini kan tayangnya akhir pekan. Besok hari Minggu jangan main gereja-gerejaan.
Kalau Anda sudah bergereja, berikan dirimu. Sisihkan waktu, Tuhan gak suruh kita jadi full timer kalau memang bukan panggilan. Sisihkan waktu sesuai dengan talenta apa yang Anda bisa. Cocokkan dengan visi gereja di mana Anda berada. Apa yang bisa Anda bantu? Toh semua pelayanan itu kan membantu sesama, membantu manusia. Ministry itu kan ujung tombaknya itu menjamah seseorang. Ya kan? Berikan dirimu. Saya dorong ya. Kalau hari ini tayangnya Sabtu, saya dorong Anda besok Minggu dengan mata elang cari-cari di mana tempat Anda. Dan jangan yang kita incar itu mimbar, panggung, karena kita tidak boleh punya roh tampil. Kalau memang kita harus ditampilkan, itu karena memang kita excellent di bidang itu, atau memang adalah orang-orang yang sama Tuhan dijadikan alat pilihan. Itu pun bebannya besar. Tapi kalau Anda mau melihat di mana tempatmu, carilah kebutuhan yang paling sederhana, isilah, berilah dirimu. Gak peduli Anda dan saya, mungkin Anda adalah orang yang sangat berstatus di dunia ini, gak peduli status ekonomi, status sosial Anda. Ministry melayani itu berarti menghambakan diri pada Kristus demi umatnya. Ini alamat tepat, kesana Tuhan perintahkan berkat. Lihatlah nanti, tiba-tiba suami istri pulih sendiri pernikahannya, padahal dulu cekcok melulu. Sejak mereka melayani, mereka gak jadi orang yang egois lagi, pelan-pelan dikikis. Suami mulai menjalankan yang namanya servant leadership di rumah. Bukan kepemimpinan diktator, tapi kepemimpinan hamba. Istri pun mulai mengerti posisinya ketika dia melayani umat Tuhan. Dan dia di dalam roh pelayanan, Roh Kudus juga akhirnya mengajari dia sebelum dan sesudah melayani. Diajari gimana menundukkan diri. Betapa indah, anak muda juga yang liar bisa menjadi anak yang baik di rumah. Karena mereka mengerti, mereka diajari bahwa kalau kita melayani, kita harus persiapan hati. Gak boleh kita pelayanannya seperti ini, di rumah kelakuannya beda. Wow! Ada urapan yang mengubahkan. Dan nanti kita bawa spirit yang seperti itu, spirit pelayanan itu dalam tempat kerja kita. Tiba-tiba promosi terjadi. Why? Kenapa? Karena orang melihat etika Anda berbeda. Kejujuran pun mulai mendominasi. Yang dulunya suka bohong, suka menipu, atau suka sikut kanan kiri. Sekarang mulai ada roh takut akan Tuhan. Tentunya memang saya tahu dalam pelayanan orang juga bisa munafik sih. Tapi pelayanan kalau dijalankan dengan benar, besar benefitnya. Lebih gede benefit yang kita terima dari pelayanan kita jalankan daripada sumbangsi kita. Ya, ini catat alamat berkat. Melayani lebih sungguh. Tuhan telah melayani lebih dulu kepadaku. Melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. Yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Luar biasa ya, kalau kita itu hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian yang disengaja, gak cari gara-gara. Lalu kalau kita itu memberi diri untuk melayani, gak jadi orang Kristen biasa-biasa, nanti berkat Tuhan itu bisa komplikasi sendiri. Coba Anda lihat ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Titik tertinggi di Israel itu gunung Hermon di utara sana. Dan kalau dia lagi winter atau musim dingin bisa bersalju. Tempatnya skiing juga, atau mereka itu olahraga musim dingin. Nah itu turun ke bawah, mulai sampai ke gunung-gunung Sion. Itu turun ke selatan lagi, itu sampai ke Laut Mati. Melalui sungai Yordan tentunya ya. Sungai Yordan itu kan panjang. Nah air gunung es itu sampai ke sungai Yordan jadi air dingin biasa. Lalu sampai ke Laut Mati, dia itu mengalami perubahan. Selama perjalanan dapat 850.000 ton garam atau mineral. Hingga mencapai titik terendah di dunia, yaitu Laut Mati di sebelah selatan Israel itu. Yang gajah pun kalau dicemplungkan ke sana itu mengapung ke permukaan. Saya pernah di sana berenang, lebih tepatnya bukan berenang sih, hanya mengambang. Kita nggak bisa berenang, nggak boleh masuk ke dalam. Itu asinnya luar biasa, mineralnya tinggi. Pernah sekali luka, saya sempat luka waktu membaptis orang di sungai Yordan.
Ya kan, itu lagi panas sekali, tanah batunya saya nggak pakai sandal. Pecah tanpa saya sadari, ternyata kaki saya, jempol kaki saya itu ada goresannya, retak, kena matahari. Saya masuk kemudian, untungnya besoknya kami akhirnya ke Laut Mati. Di Laut Mati, saya masuk ke sana, perih sekali, keluar, nutup loh luka basahnya. Karena mineralnya tinggi. Menjadi punya nilai terapi. Itu luar biasa, ada healing virtue di dalamnya. Bukan supranatural, itu alami, scientifically. Nah, kok bisa ya? Di atas sana itu air es. Sampai bawah air mineral. Di atas sana airnya di gunung. Air biasa. Anda jangan coba sekali-kali jalan di atasnya. Anda bukan Yesus, bisa tenggelam. Tetapi sampai di bawah, mobil tank pun kita lempar ke situ, mungkin saya berlebihan, itu bisa mengambang. Kok bisa ya? Komplikasi loh, berkat tak terduga. Dengan kata lain di ayat 3 ini. Kalau kita hidup dalam damai, dalam kedamaian, dalam kasih dan dalam kedamaian yang kita sengaja, kita melayani lebih sungguh. Nanti ya, ada banyak berkat yang Tuhan berikan. Dia perintahkan ke dalam hidupmu itu berkat yang tidak terduga, yang nggak bisa ditiru, nggak bisa diulangi lagi oleh orang lain. Satu-satunya untuk Anda dan keluarga Anda. Komplikasi indah. Nomor 3, berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap dan tahan lama. Makanya disebut di sini sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat. Lalu kehidupan untuk selama-lamanya. Sudah berkat kehidupan lagi. Untuk selama-lamanya lagi. Apa maksudnya? Pokoknya. Kalau Tuhan melihat Anda hidup konsisten dalam kasih, hidup dalam kedamaian, melayani lebih sungguh. Berkat yang Tuhan berikan karena Dia perintahkan ke dalam hidupmu adalah berkat yang lengkap, susah payah tidak mengikutinya. Berkat yang penuh. Saya nggak bicara tentang otomatis kita itu akan diperkaya secara materi apa, bukan. But God knows what you need. Tuhan tahu apa yang Anda butuhkan. Bahkan Tuhan juga mempertimbangkan apa yang menjadi keinginan. Allahku akan mencukupkan dalam kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap. Nggak hanya lengkap, kehidupan untuk selama-lamanya, tahan lama. Ditutup backdoor-nya atau pintu belakang itu ditutup erat-erat. Berkat yang tiada kebocoran, yang bisa menjadi perjanjian turun-temurun ala Abraham, Ishak dan Yakub. Covenantal blessings, bukan hanya berkat yang hit and run, tabrak dan lari, berkat sekali-kali, tapi apapun yang Tuhan kasih dalam hidupmu ya, kalau itu keluar dari hidup dalam kasih dan damai, kalau itu keluar dari roh pelayanan yang sungguh-sungguh, lihat ya, apapun yang Tuhan berikan, itu nggak gampang menguap. Baik itu materi kayak atau bukan, nggak gampang lenyap. Berkat yang Tuhan kasih itu, kehidupan untuk selama-lamanya. Apapun yang Tuhan berikan pada Anda, sekalipun itu adalah berkat sementara di dunia, itu pun nggak gampang meninggalkan keluargamu. Itu bisa turun-temurun menjadi berkat perjanjian, ala Abraham, Ishak, dan Yakub. Nggak seperti orang-orang dunia, cepat dapat, cepat lenyap. Tetapi anak-anak Tuhan, sekali dia dapat, talenta itu berkembang dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Karena Tuhan kalau memberikan berkat kepada kita itu sifatnya permanen, materi atau bukan. Makanya itu kalau Tuhan memberkati ayahnya, nanti lihat, ayah ibu itu kalau hidup dalam damai, yang diusahakan, cari solusi, penyelesaian, belajar untuk berkorban, belajar untuk memikul salib pribadinya supaya orang lain jangan pikul salibnya. Nanti lihat ya, anak-anaknya ke bawah, bukan hanya mereka yang diberkati, anak-anak mereka adalah keturunan yang diberkati. Semakin turun, semakin menjadi-jadi. Papanya pintar bisnis, tiba-tiba dari anaknya nanti muncul yang lebih pintar dari papanya. Atau bisa pintar hal-hal lain yang papa mamanya pun gak punya bakat. Kadang-kadang semua orang jadi kaget, kakek neneknya pun bisa tidak mengerti. Loh kok bisa? Siapa di keluarga kita? Di pohon kehidupan, pohon keluarga, family ini. Yang bisa, yang punya bakat demikian. Gak ada. Tiba-tiba anak Anda korsleting sendiri oleh karena sorga. Bisa punya keahlian yang luar biasa. Hampir-hampir ajaib di dalam keluarga Anda. Karena tidak ada orang yang pernah berbakat demikian sejak Adam dan Hawa di dalam family tree-mu. Komplikasi itu luar biasa nanti. Karena Tuhan berkata, berkat yang Tuhan perintahkan itu turun-temurun. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.
Ya, saya ulang lagi, ke sana Tuhan perintahkan berkat kemana aja? Terapkan ini dalam hidupmu. 1, hidup dalam kasih dan kedamaian itu mengundang hadirat Tuhan. 2, melayani umat Tuhan itu mendatangkan pengurapan. 3, berkat yang Tuhan perintahkan itu lengkap dan tahan lama. Haleluya. Mari kita nyanyi satu lagu ini. Kita set hati kita untuk melayani. Thank you Jesus. Berjuta jiwa Tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Sekali lagi dari awal, kita hayati lagu ini. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta hati telah lama menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Saya tergerak untuk menantang Anda sesuatu. Saat teduh ini kan kita mulainya pun nggak disengaja. Kalau Anda tahu historinya, tapi saya nggak usah ambil waktu untuk cerita. Nggak ada dari pihak kami yang merencanakannya. Dimulai dengan sebuah request sederhana aja. Pastor ajari kami berdoa di masa pandemi. Pernah berapa kali bahkan saya kira sudah selesai nih.
Waktu ada tanda-tanda rasanya ini pandemi akan berlalu. Tapi berapa kali kan dunia tertipu. Kayaknya sudah selesai, lalu habis itu gimana? Tapi kita yakin sih, pasti selesai dalam nama Yesus ya. Tapi berapa kali saya rasa ini sudah cukup. Minimal 2 kali yang saya sempat terpikir, mungkin kita kurangi jadi 1 kali, bukan 2 kali seminggu. Pelan-pelan sampai akhirnya semua kembali kepada pelayanannya sendiri-sendiri. Dari sisi saya sendiri nggak ada ambisi sama sekali. Selama ini masih menjamah orang, ini diteruskan. Detik sekarang ini udah menuju ke tahun kedua, 2 tahun maksudnya. Saya nggak tahu sampai kapan, sampai Tuhan kehendaki. Selama masih menjamah orang. Tapi kalau sudah bukan lagi jamahan, saya nggak keberatan. Jadi apa yang saya mau minta Anda lakukan ini, not for us ya, bukan untuk kami, bukan untuk saya. Sebab saya nggak berkepentingan. Kami lakukan ini hanya karena Tuhan, karena Anda, hanya karena kami mengasihi Anda. Sebab kami tidak cari popularitas. Karena bebannya berat. Dan juga banyak kok pekerjaan yang harus diselesaikan tanpa ekstra tugas di media. Tapi saya merasa di saat teduh ini banyak orang alami mujizat. Bukan saya merasa, sudah terbukti. Kalau kita bisa dalam pelayanan kita itu bisa melayani. Di saat teduh juga bisa. Lebih seneng loh kalau kita datang saat teduh bersama, kita ikut nih. Kita nggak sendiri mikirkan problema pribadi. Tapi kalau kita ajak orang, kayak kita ke gereja, bawa jiwa gitu loh. Saya dorong Anda. Ini sekarang episodenya sudah ada 100 lebih. Yang dulu-dulu nggak pernah kadaluarsa. Nggak ada jadul kalau itu pesan Tuhan. Anda bisa pilih salah satu yang paling menjadi berkat buat Anda. Kirimkan linknya ke seseorang yang belum pernah Anda kirimkan. Zaman teknologi kan Anda bisa jangkau ujung bumi. Cepat. Setelah selesai saat teduh ini, kirimkan. Nanti kita saat teduh berikutnya minggu depan ini, yang next punya, ajak seseorang. Jadi seolah-olah sekalipun masing-masing di rumah sendiri-sendiri, seolah-olah kita datang dengan teman. Itu beda loh sukacitanya. Kita datang ke gereja sendiri dengan kita datang sama teman, kita bawa jiwa-jiwa, bukan hanya satu, dua, bahkan lebih dari itu rasa sukacita. Aku sendiri punya problema, aku bawa kehadirat Tuhan, tapi aku bawa orang lain yang membutuhkan Tuhan juga dengan problema mereka, sama-sama kita menghampiri tata Tuhan. Ayo melayani yuk, berjuta jiwa loh. Untungnya semua media ini tidak membatasi kita sampai berapa. Mau juta pun tidak ada plafonnya. Kenapa kita tidak segera ketika terjadi goncangan di Bethesda, sebanyak mungkin kita lemparkan ke dalam kolam itu agar mereka sembuh. Pilih satu daripada semua yang Anda sudah tahu, yang sudah tersedia di depan Anda. Kirimkan linknya, lalu yang berikutnya saat teduh, ajak seseorang untuk ikut. Ayo kita raih kesempatan ilahi ini. Entah sampai kapan saya tidak tahu. Selama masih goncang pusaran airnya oleh karena hadirat Allah. Sebanyak mungkin orang kita bawa agar mereka sembuh. Ya, saya doakan dulu untuk live chat sekarang untuk kebutuhan Anda. Mari ulurkan tangan ke depan. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, bantu hamba-Mu merasakan apa yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu. Oh banyak sekali. Tapi beri hamba-Mu kategori ya Tuhan. Doa syafaat ini ya Tuhan, kami sepakat. Sekarang sungguh alangkah baiknya dan indahnya waktu kami berdoa bersama-sama. Ada urapan korporat, waktu kami melayani dan saling melayani. Ada orang yang sembuh, waktu kami sama-sama sekarang sepakat ya Tuhan Yesus. Dengan urapan imamat, someone's lives, kehidupan seseorang sedang diubahkan secara supranatural oleh Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus untuk setiap kebutuhan ini kami doakan agar tangan Tuhan terulur menjamah mereka. Terima kasih Tuhan. Letakkan tanganmu. Saya merasakan Roh Kudus mengatakan begini, akan datang waktu Yobel untuk orang-orang yang dililit hutang. Saya ulang, datang waktu Yobel. Bukan tahun Yobel karena sewaktu-waktu setiap orang waktunya berbeda. Waktu Yobel ketika Tuhan membebaskan hutang Israel. Tuhan akan menolong orang-orang yang sekarang dililit hutang piutang. Financially, keuangan, berkat materi yang selalu bocor seperti kirbat yang meletus, yang pintu belakangnya selalu terenganga, keluar dari sana. Aku tutup dalam nama Yesus. Roh pertobatan Tuhan, ampuni yang selama ini serakah dan gegabah. Beri kesempatan baru. Receive, terimalah pertolongan. Akan ada pertolongan yang dari Tuhan untuk orang-orang yang tidak
bisa membayar hutang. You will receive miracles. I feel it, saya rasakan. Many of you, bukan 1, 2, 3, bahkan bukan puluhan. Many of you, saya rasakan dalam roh saya banyak di antara Anda menerima pertolongan Allah minggu-minggu ini. Terima kasih Yesus untuk tingkap terbuka. Thank you for open heaven. Terima kasih Bapa. Terakhir, ada satu orang yang kecetit belakangnya. Anda tidur sebelah kanan nggak bisa karena merasa seperti ototnya tegang. Anda harus tidur sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Dan dari yang belakang di belakang itu, yang sebenarnya kecetit di belakang tersebut, tapi Anda sering kali gara-gara itu pusing kepala sebelah kiri, khususnya di sebelah sini. God is healing you. Saya melihat kabel-kabel yang sedang ruwet sekali menjadi lurus kembali. God is healing you. Di dalam nama Yesus, jika Anda merasa sesuatu di punggung Anda, biarkan saja, jangan takut. Roh Kudus sedang mengoperasimu. Receive that. Dan Tuhan membenarkan semua syaraf hingga yang di atas kepala. Anda tidak akan stroke karenanya. Dalam nama Yesus. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihimu. Ini sukacita melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Melayani sekali lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Lagi, oh haleluya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihimu. Melayani, melayani dan mengasihimu. Melayani dan mengasihimu. Mari kita ulurkan tangan, terima doa berkat. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai umat Allah yang melayani sungguh-sungguh. Terimalah urapan penjangkauan. Jangkau seseorang berjuta jiwa yang tangan dan hatinya menanti. Terima kasih Tuhan, jadikan setiap keluarga Saat Teduh penjala manusia bagimu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, bye-bye. Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku.
sebab kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Dalam kehidupanku, kau sertaku. Dalam setiap langkahku, kau jagaku. Sebab kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau,
terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu.